Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, masih bertemu lagi bersama saya untuk mempelajari kali ini adalah wattmeter 3 fasa. Pada tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari wattmeter 1 fasa dan power factor meter. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan wattmeter 3 fasa. Seperti yang kita lihat ya, pada video kali ini sudah menampilkan bagian belakang dari wattmeter 3 fasa. Kita lihat di sini ada skema diagram wattmeter 3 fasa yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk merangkai wattmeter ini, sehingga kita bisa merangkai dan mengukur daya 3 fasa. Nah, apa yang kita ukur nanti yaitu misalnya adalah motor 3 fasa ataupun beban 3 fasa yang lain. Kita lihat di sini ya, ada terminal-terminalnya juga ya. Kita lihat ada plus minus ya, terus ada komponen arus, ada komponen tegangan ya. Ada yang 240, ada yang 480, ada yang 120 ya. Nanti disesuaikan saja beban 3 fasanya bekerja pada tegangan berapa ya. Nah, karena di kita rata-rata adalah 380 volt, maka untuk tegangan yang nanti yang kita pilih adalah 480 volt. Sedangkan untuk arusnya, kalau kita belum mengetahui arus yang mau kita ukur berapa, maka kita bisa menggunakan yang paling besar dulu. Kalau misalnya masih bisa diturunkan, baru kita turunkan. Pembacaannya sama ya, seperti di wattmeter 1 fasa ya. Hasil penunjukan jarum ya. Dan dilihat di sini ada penunjukannya ya. Tegangan yang kita gunakan berapa, arus yang kita gunakan berapa. Nah, untuk yang 480 volt ya berarti ya kelipatannya lagi gitu ya. Kelipatan dari 240 volt ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena beban listrik yang kita ukur adalah beban 3 fasa ya, maka kita harus benar-benar bisa merangkai dari beban listrik itu sendiri ya, sehingga pada saat pengukuran tidak jadi permasalahan. Baik, saya jelaskan ada 2 contoh yang bisa kita gunakan sebagai beban yang akan kita ukur berapa daya yang terukur nanti. Baik, contoh yang pertama adalah transformator 3 fasa. Seperti yang kita ketahui, pada transformator ini belum terhubung ataupun terkoneksi Y ataupun delta. Kalau kita lihat koneksinya nanti seperti ini. Ini adalah yang sebelah kiri, itu adalah untuk Y, yang sebelah kanan untuk delta. Nah, kita bisa mengoperasikan transformator ini pada sisi primernya bisa pada hubungan delta ke Y ya, pada sisi sekundernya, atau sisi primer dan sisi sekundernya kita bisa menggunakan Y. Kalau misalnya kita fungsikan sebagai step down ya transformatornya, maka di sisi primer kita menggunakan koneksi delta, sedangkan di sisi sekunder kita menggunakan koneksi Y. Sedangkan untuk step up berarti kebalikannya, sisi primer hubungan ataupun koneksi Y, di sekundernya pada koneksi delta ya. Jadi seperti itu. Ini yang akan kita rangkai dulu untuk bebannya, apakah beban tersebut pada hubungan Y atau delta. Nah, tapi kalau pada realnya ya, pada aplikasinya biasanya kita tidak perlu merangkai lagi apakah dia hubungan Y ataupun delta. Artinya pada beban tersebut sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi apakah itu Y ataupun delta ya. Artinya kita tinggal menghubungkan alat ukur wattmeter 3 fasa terhadap beban
trafo 3 pasanya seperti apa, ataupun beban 3 pasa yang lain ya. Nah, kalau Y sendiri ya kita ketahui ya, ini bisa saja penamaannya adalah U, V, W ya, terus X, Y, Z gitu ya. Hampir sama seperti di motor nanti ya, di motor 3 pasa. Nah, ini yang akan kita koneksikan bagaimana di transformator ini pada koneksi Y ataupun nanti pada koneksi delta ya. Nah, untuk contoh yang pertama ya, kita lihat di sini ya. Di sini pada sisi yang bawah ya, itu ada 0 ya, 0 volt, 380 ya. Masing-masing belitanya. Nah, ini adalah sisi primer ya. Sisi primer tegangan tinggi ya 380 volt, sedangkan sisi sekundernya di 110 volt ya. Jadi seperti itu. Meskipun sebenarnya di dalam transformator ini ya ada beberapa pilihan tegangan yang bisa kita gunakan, tetapi untuk modul trainer ini sudah dihasilkan ya, ataupun dikeluarkan outputnya yaitu 380 volt untuk sisi primer dan 110 volt untuk sisi sekunder. Nah, sekarang saya akan merangkai untuk sisi primernya itu pada hubungan delta, sedangkan di sisi sekunder pada hubungan Y. Baik, kita hubungkan dulu seperti ini tadi ya gambarnya. Kita lihat ya, menjadi hubungan segitiga. Kita mulai dari ujung saja ya, yang sekunder ini pada posisi Y ya. Nah, nolnya kita satukan seperti ini, berarti ada setiap belitan ada satu titik yang dihubungkan ya. Nah, sedangkan yang ini satu lagi. Nah, ini biasanya ke yang 3 ya, yang 110 itu biasanya ke beban ya, ke ataupun ke distribusi beban nanti ya. Walaupun sebenarnya transformator ini bisa dikatakan sebagai beban, tetapi ada beban lagi ya. Karena fungsi dari transformator ini adalah biasanya menurunkan, misalnya kita fungsikan sebagai step down, maka menurunkan tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, baru didistribusikan ke beban ya. Nah, untuk di sisi primer kita hubungkan pada hubungan delta. Kita hubungkan seperti ini. Jadi 380 volt ke 0, 380 volt ke 0, dan 380 volt yang ujung ke 0. Nah, ini nanti kita hubungkan ke sumber ya. Masing-masing percabangan di 380 volt itu dihubungkan ke sumbernya. Nah,
Jadi ada 3 ya, yang ke sumber ini sama satu lagi ya. Berarti ini adalah R, S, dan T ya. Begitu juga untuk yang di sisi sekunder tadi ya. Jadi di sisi sekunder ini adalah R, S, T ya. Nah, jadi prinsip dari transformator ini inputnya adalah ataupun di sisi sekunder 380 volt ya, masuk ke sumber, sedangkan di sisi sekundernya keluarannya adalah 110 volt ya. Nah, ini beban 3 pasanya sudah terkoneksi seperti ini. Nah, kalau kita mau menghubungkan ke wattmeter ya, berarti di sisi inputnya ya, kalau misalnya kita mau mengukur di sisi transformator ini sebagai beban, maka di sisi input itulah yang terhubung ke load pada wattmeter nanti. Baik, kalau kita lihat di sini ya, ada sisi di loadnya, maka di sisi input ya, ataupun di sisi primer dari transformator ini yang nanti dihubungkan ke load dari wattmeter 3 pasang. Nah, kita bisa lihat seperti apa ya kita untuk skema diagramnya. Nah, kita lihat di sini ya, ada plus minus, terus ada P1 dihubungkan ke A, P2 dihubungkan langsung ke pasang S nya dan ke beban, terus P3 itu ke A juga baru ke beban. Baik, untuk contoh kedua kita menggunakan beban motor 3 pasang. Sama seperti di transformator tadi, berarti motor ini kita hubungkan bisa pada hubungan Y ataupun delta. Nah, di sini ada 6 terminal ya, 6 terminal. Untuk pelabelannya ada U1 yang bawah ya. Dari U1, V1, W1 ya. Yang atasnya ada U2, V2 dan W2 ya. Nah, terminal-terminal ini juga kita hubungkan seperti gambar tadi ya, bagaimana mengkoneksikan hubungan Y ataupun delta. Nah, artinya kalau misalnya di sini ada pelabelan U1, V1, W1 dan U2, V2 dan W2, maka yang U2, V2 dan W2 nya kita hubungkan ataupun kita couple ya. Ini yang atas berarti kita hubungkan ketiga terminalnya, baru yang bawah itu ke sumber ya, ke sumber tegangan. Itu untuk hubungan ataupun koneksi Y. Kalau delta ya kita bentuk pada hubungan segitiga. Jadi U1 tadi terhubung terhadap apa, V1 terhubung terhadap apa, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Baik, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan wattmeter terhadap beban ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Saya ambil contoh yang transformator. Baik, sampai ketemu di tutorial berikutnya.